Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Mantul Podcast. Kita berjumpa lagi di Mantul Podcast Ma'had UIN Tulungagung menginspirasi episode 2. Dalam 30 menit ke depan, saya Rizka Putri Rahmadanti akan menemani akhir pekan kalian mengudara melalui ruang Mantul Podcast. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial nih, datang jauh-jauh dari Australia, tapi bukan orang Aussie asli sih, melainkan wong Pacitan asli. Langsung saja, mari kita sapa narasumber di sebelah saya, Mas Jadid. Assalamualaikum Mas Jadid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bagaimana kabarnya Mas Jadid? Alhamdulillah sangat sehat. Oke, baik, langsung saja. Teman-teman pasti penasaran kan siapa sih narasumber kita yang pada pagi kali ini. Mas Jadid Mu'annas adalah direktur dari Aussie Media. Itu loh Cah, tempat percetakan paling bagus, paling mantul yang terletak di sebelah timur Angkringan Pule. Kali ini Mas Jadid didatangkan untuk menginspirasi kita menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita. Wabil khusus nih, mahasiswa semester akhir, semester 8 yang selama ini pasti bertanya-tanya, mau jadi apa sih kita setelah sarjana? Kira-kira nanti kalau udah wisuda, udah dapat gelar, terus mau terjun di dunia apa? Nah, maka dari itu kita sudah menghadirkan sosok alumni mahasiswa yang telah sukses dalam dunia bisnis yang keren ini. Oke, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada kali ini. Jadid Mu'annas SPD, lahir di Pacitan tanggal 23 April tahun 1996. Pendidikan 2008 sampai 2010 di MTS Ma'arif Sudimoro. 2011 sampai 2014 di SMA Pawiatan Doho Kediri. Dan 2014 sampai 2018 menempuh pendidikan akhir di IAIN Tulungagung yang berubah menjadi UIN 1 Tulungagung. Terus pengalaman terakhir beberapa tahun terakhir sebagai international course in Australia on January 2022, presenter and writer in international seminar in COILS on February 2022, founder and CEO of editorial for journal James, director of Aussie Media. So langsung saja ya teman-teman, kita tanya-tanya aja ke narasumber kita pada pagi ini. Mas Jadid ini alumni mahasiswa Tulungagung, betul? Ya, kalau alumni sih betul, karena bukan alumni sih, karena saat ini juga masih senjang menunggu diluluskan. Jadi sudah lulus, mungkin menunggu ijazah keluar saja karena terkendala sedikit oleh mungkin dari kampus ada pertimbangan lah. Baik, kalau boleh tahu nih Mas, jurusan yang Mas tempuh ini apa? Saya diberi berkat oleh Allah untuk mempelajari linguistik dalam dalam spesifikasi ilmu bahasa Inggris. Tapi bukan linguistiknya ya, karena saya lebih ke bidang pendidikan, jadi lebih dikatakan saya mempelajari bagaimana bahasa itu diajarkan, atau singkatnya tadris bahasa Inggris. Dari tadris bahasa Inggris, mungkin teman-teman dari Mantul Podcast yang satu jurusan sama Mas Jadid bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, dari pengalaman terakhir Mas Jadid ini sebagai Director of Aussie Media, tapi kenapa Mas Jadid ini kan dari tadris bahasa Inggris? Iya. Lalu kenapa kok bisa berpikiran untuk terjun ke dunia bisnis? Pertama karena memang saya dulu itu kuliah dari modal nekat ya. Memang tidak hanya ketika saya pasca kuliah saja saya mulai berusaha atau berwirausaha. Sejak saya kuliah, tepatnya dulu semester 2, saya sudah membangun sedikit demi sedikit usaha apa yang ingin saya kembangkan, atau usaha apa yang ingin saya lakukan. Itu saya sudah semester 2 itu mencoba saya tekuni, kemudian
ada sesuatu yang kurang pas, kemudian saya perbaiki dan seterusnya. Jadi tidak setelah kuliah saya saya menjalankan bisnis ini, tapi sejak saya kuliah saya sudah mencoba untuk berlatih berwirausaha. Berarti memang dari awal semenjak mendapatkan gelar mahasiswa, Masnya ini sudah berpikiran, oh kira-kira aku nanti sambil kuliah mau ngapain. Betul. Jadi dulu itu kan saya, ya mohon maaf bukan saya pamer ya, saya memang dari keluarga kalau misalkan saya tidak pola itu nggak bakalan saya bisa kuliah. Jadi saya mencoba bagaimana dengan dengan kemampuan yang telah diberikan Allah itu saya gunakan semaksimal mungkin untuk mengembangkan apa yang sekiranya bisa saya lakukan gitu. Dari semester 2 ini kan katanya udah mulai wirausaha. Nah kira-kira itu wirausahanya dimulai dari apa, Mas? Gimana ya? Dulu itu karena selain saya suka berwirausaha, saya suka menulis. Jadi karena saya juga tidak mempunyai modal untuk menjalankan usaha, saya dulu hunting lomba menulis yang ada, yang saya ketahui. Saya mencoba mengikuti kompetisi, mengikuti kegiatan perlombaan dan sebagainya. Untuk apa? Sebenarnya cuma satu tujuannya. Salah satu mencari modal bagaimana saya bisa mengembangkan usaha atau saya bisa melakukan usaha. Ya dulu itu singkat cerita, dulu itu saya mengikuti beberapa lomba. Alhamdulillah saya dinominasikan juara yang pertama itu saya mengikuti lomba juara 1 atau berapa itu, dan itu saya gunakan untuk berwirausaha. Setelah berwirausaha ternyata selain saya suka berwirausaha, ternyata saya di bidang menulis itu sedikit demi sedikit saya mencoba mempelajari di bidang menulis, entah itu menulis esai, menulis artikel, menulis jurnal, menulis buku, resensi dan sebagainya. Apa yang sekiranya bisa saya lakukan atau ada lomba tentang itu, saya paksa untuk belajar dan saya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Jadi awal mulanya saya melakukan usaha sebenarnya itu. Tapi kalau dirunut dari awal atau usaha saya apa yang dari awal, sebenarnya dulu saya jualan es di depan lurusnya kampus yang saat ini BRI itu kan dulu masih ditutup, nggak ada BRI. Nah di situ di pinggir jalan itu saya jualan es di situ. Kemudian beberapa bulan karena saya juga mahasiswa, akhirnya jualan es itu nggak jalan karena saya juga kuliah, saya sambil jualan itu, akhirnya ya kadang tutup, kadang buka, dan itu kadang buka. Akhirnya itu beberapa bulan kemudian saya harus memutuskan ini harus dilanjutkan apa enggak gitu. Akhirnya itu belum bisa saya lanjutkan, tapi tidak mematahkan semangat saya untuk melakukan berwirausaha. Akhirnya saya mencoba untuk koordinasi sama pihak kampus. Saat itu saya tidak kenal siapapun sama pihak kampus. Saya langsung negosiasi ke kampus, Pak, saya ingin berwirausaha seperti ini, kira-kira saya bisa masuk di dalam kampus nggak Pak? Aku pengen jualan es tok gitu. Nah akhirnya saya diberikan kesempatan untuk coba lobby pihak Kopma. Yang saat itu pihak Kopma itu, koperasi mahasiswa itu masih masih belum seberapa. Dan alhamdulillah saya masuk di Kopma. Di situ saya masih jualan es bulan-bulan selanjutnya saya mendirikan saya mencoba untuk bersama dengan teman-teman Kopma, pengurus-pengurus Kopma itu, saya mencoba untuk mereformasi Kopma. Dan alhamdulillah Kopma dulu ketika saya masuk, tapi sebenarnya bukan berkat saya, tapi cuma saya mencoba membantu. Saya masuk di situ, saya diajak teman-teman Kopma di situ untuk mencoba mengembangkan bisnis Kopma. Dulu itu saya modal Kopma itu modalnya 600.000, tapi di akhir tahun itu bersama teman-teman itu kami bisa mengembangkan omset dapat 56 juta bersih. Itu dari di Kopma itu dulu ketika masa-masa saya awal masuk di sana itu saya teman-teman itu modalnya cuma 600.000. Tapi dengan semangatnya teman-teman itu akhirnya saya juga termotivasi untuk mengembangkan bisnis. Nah dari situlah sebenarnya bisnis percetakan saya itu
mulai terbangun. Saya bisnis percetakan karena simpel, karena saya suka menulis. Suatu saat saya harus bisa mendirikan penerbitan buku. Suatu saat saya harus bisa menerbitkan menjual buku-buku yang sekiranya itu punya potensi pasar yang besar. Dan akhirnya itu tercapai juga, alhamdulillah, sedikit demi sedikit coba kami kembangkan. Singkatnya seperti itu. Kalau singkat ceritanya itu enaknya seperti itu ya. Saya bayangkan tercapai itu enaknya, tapi jerih payahnya di balik itu pasti ada. Iya. Oke. Ini kan dari tadi katanya dari berawal mulai dari modal yang dikumpulkan dari Kopma. Dan baru bisa. Bukan modal dari Kopma ya, modal tetap dari saya sendiri. Kopma itu modalnya modal bersama dari teman-teman. Nanti takutnya dilihat dari teman-teman Kopma nanti ada mispersepsi. Kopma punya modal sendiri. Saya cuma ikut-ikutan di Kopma, ikut-ikutan membangun Kopma supaya Kopma itu menjadi lebih baik, dan saya belajar di dalamnya. Dan kemudian saya dulu mengembangkan fotokopian di dalam kampus itu, satu-satunya fotokopian dulu. Nah, kemudian setelah itu saya sudah lulus dari S1 saya. Setelah lulus saya mencoba untuk membangun fotokopian di luar, percetakan di luar, ya itu dan lama kelamaan sampai saat ini. Nah, dari nama percetakannya sendiri kan Aussie Media ya Mas. Itu ada sejarah filosofinya kenapa bisa namanya Aussie, namanya negara. Sebenarnya bukan diambil dari Australia ya, yaitu sebenarnya juga singkatan, dan singkatan itu memang personal filosofi. Jadi itu mungkin di lain kesempatan dari masalah Aussie Media. Tapi yang jelas saya sangat suka dengan Aussie Media, dan saya mendirikan Aussie Media sebagai induk dari induk dari percetakan yang akan saya kembangkan. Gitu. Insya Allah. Nah, ini tadi kan saya baca CV-nya ya, pengalaman beberapa tahun terakhir di tahun 2022 ini, Mas Jadid pernah bergabung dengan International Course in Australia. Ya, itu waktu COVID itu. Oh, waktu itu jadi pernah berkunjung ke negeri Kangguru. Sebenarnya kalau pada saat itu tidak COVID, insya Allah saya dapat short course di sana dengan teman-teman yang tergabung di situ. Tapi karena waktunya COVID, akhirnya ya terpaksa kami hanya melakukan daring gitu. Kalau boleh tahu nih ya Mas, skill dalam kegiatan internasional dari course Aussie itu. Oh, itu bukan Aussie ya? Oh, Australia, sorry. Bukan, itu bukan Aussie. Itu program-program dari Australia yang diberikan beasiswa untuk biasanya program magister atau mahasiswa semester 1 juga bisa mengikuti short course itu. Coba dicek aja di program saya lupa. Australian Award Scholarship. Saya lupa. Coba di searching aja program beasiswa short course di Australia, itu pasti muncul gitu. Nah itu karena memang kesukaan untuk ketika waktu dulu jenjang setelah pasca S1 saya diberikan kesempatan untuk mengabdi di tempat yang sama, mengabdi di kampus sebelah barat. Itu saya ini masa ya kegiatanku cuma menjadi mahasiswa doang. Cobalah saya mencoba untuk apply sana sini, dan akhirnya saya ketemu dengan yang cocok itu. Nah, tadi kegiatannya apa ya? Kegiatannya cuma simple, karena itu kalau dulu mungkin ketika nggak short course paling ya saya nggak tahu itu coba. Tapi kalau pas saya itu cuma cuma seminar, yang namanya seminar ya kita sharing. Cuma grup discussion, public sharing. Kemudian karena saya fokusnya di bidang autonomi itu bagaimana siswa itu belajar secara mandiri atau independent learning. Nah itu saya memberikan proposal tentang itu, dan saya juga cuma berdiskusi. Oke, baik. Ini tadi kita sudah berbincang-bincang perjalanan dari Mas jadi selama menjadi mahasiswa. Nah sekarang kalian pasti pengen tahu kan apa sih yang dilakukan Mas jadi sekarang setelah lulus menjadi alumni mahasiswa? Ya,
sejak mahasiswa sampai saat ini semangat saya itu tidak pernah tergoyahkan untuk menjadi wirausaha. Jadi bagaimana saya menjadi wirausaha yang semaksimal mungkin, nah itu yang saya lakukan saat ini. Terus ini kan juga karena jenengan sudah mengembangkan suatu wirausaha itu, kira-kira kedepannya ini mau digunakan untuk mahasiswa ini kan mungkin ada pesan-pesan atau gimana? Kalau saya dulu memang gini ya, mahasiswa itu kan orientasinya mencapai optimismenya itu sangat membara, maka itu harus dikelola dengan baik, dan bagaimana optimisme itu selalu tercipta atau selalu terbawa sampai kapanpun dan dimanapun, itu yang paling penting untuk mahasiswa. Dan dulu, mohon maaf itu dari mahasiswa ini sebagai semangat saja ya untuk teman-teman mahasiswa. Saya dulu tidak berpikiran bahwa saya bisa kuliah. Kenapa ya orang-orang seperti ini? Tapi nggak apa-apa, ini pada umumnya orang-orang menceritakan ini seperti ini, menceritakan susahnya supaya nanti semangat. Tapi nggak apa-apa, ini kok semangat saja. Mohon maaf, dulu saya ketika saya MTS, saya dulu pernah tidak lulus kuliah. Bukan tidak lulus ketika saya MTS, itu saya tidak lulus itu. Saya ikut ujian ulang dan lulus pada saat itu. Kemudian saya melanjutkan sekolah di Kediri, ya SMA Pawiyah Tendaha tadi. Dan saat itu saya juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mampir di Lirboyo, walaupun cuma sebentar saja, sebentar minum kopi gitu aja, mampir di Lirboyo. Ya cuma 3 tahun saja. Kemudian setelah itu saya masuk kuliah sini. Masuk kuliah sini itu saya tidak percaya, saya percaya bisa masuk di kuliah sini, tapi dengan saya dulu itu dengan bisa kuliah. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan saya menciptakan goal atau tujuan-tujuan. Misalkan saya harus mendapatkan beasiswa setiap semester, salah satunya itu. Dan kemudian goal itu alhamdulillah karena Allah sangat sayang kepada saya, dan saya sangat percaya pada jalan Allah, bahwa pasti Allah menunjukkan jalan bagi hambanya yang benar-benar serius untuk menuntut ilmu. Akhirnya saya setiap semester saya mendapatkan saya mendapatkan beasiswa dari kampus ini dan dari beasiswa dari luar juga. Kemudian sampai saya S2 itu saya full beasiswa. Kemudian sebenarnya S3 saya juga full beasiswa, cuma S3 saya off-kan dulu, saya fokus di wirausaha dulu karena yang benar-benar menguras tenaga kalau dimaksimalkan. Nah, dari situ yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa, optimisme ketika menjadi mahasiswa itu memang benar-benar harus terbungkus rapat di dalam tubuh kita, supaya optimisme itu berwujud dalam sebuah kenyataan. Maka kalau ingin menjadi mahasiswa, misalkan ingin dapat beasiswa, maka harus optimis pasti dapat beasiswa. Kalau ingin berwirausaha, maka harus optimis berwirausaha. Nah, kalau saya dulu itu sayangnya saya harus membagi dua jalan. Seharusnya saya menguatkan akademik saya juga menguatkan wirausaha saya. Nah, akhirnya tidak maksimal seluruhnya, tidak sangat maksimal. Yaitu untuk pesannya ke mahasiswa tadi, saya tekankan mahasiswa itu adalah kesempatan emas untuk menciptakan peluang-peluang yang akan datang secara cepat dan tepat. Itu waktu mahasiswa itu sangat-sangat bagus untuk menciptakan itu. Nah, untuk pandangan ke depannya nih Mas Dewi, tadi kan sudah memberikan pesan-pesan kepada mahasiswa. Terus ke depannya kira-kira ini Mas Dewi sudah buka pos media, terus kemudian ke depannya ini progresnya bakal gimana? Ya, saya akan tetap di bidang percetakan dan penerbitan.
percetakan saya akan fokuskan ya nanti skalanya yang lebih luas, maksudnya lebih luas. Saat ini memang benar saya dekat kampus atau dekat UIN 1, tapi percetakan saya yang tidak bermaksud untuk menggantikan dengan yang lainnya. Tapi pasar mahasiswa di sini untuk orientasi saya, walaupun saya juga dengan kampus, cuma pasar mahasiswa sini saya ya alhamdulillah lebih dari 20%, tapi itu 20% untuk mahasiswa dan 80% untuk pasar nasional atau pasar umum. Jadi ya mayoritas pekerjaan saya saat ini itu bagaimana memasarkan produk-produk percetakan saya itu secara meluas, tidak hanya di sektor sini saja. Jadi ketika kemarin itu ada pandemi, alhamdulillah saya tetap survive, tetap berjalan, dan bahkan ketika pandemi saya bisa mendatangkan kemarin itu sebelum di sini kan sebenarnya saya di tempatnya di Al-Hikmah di dalam Al-Hikmah sana. Saya bisa mengajak teman-teman untuk bergabung di OSI itu, kan OSI Media ya dulu, kalau di sana itu namanya OSI Grafika. OSI Grafika itu khusus untuk percetakannya gitu. Jadi saya pengen depannya itu menciptakan untuk percetakan itu, bagaimana percetakan saya itu bisa dikenal lebih luas lagi, dan penerbitan saya itu bagaimana supaya lebih lebih valuable, lebih bisa nanti khususnya nanti di publishing jurnalnya. Saat ini saya masih mengusahakan ke akreditasi ke Sinta. Semoga kedepannya saya bisa ke Scopus atau Web of Science itu akreditasinya. Mungkin dari teman-teman ya, pasti dari pembincangan kita selama ini, teman-teman pasti sudah punya gambaran. Oh ternyata dari Mas Jadi aku pengen buka wirausaha. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan dalam dunia bisnis, asal kuncinya satu, optimis. Kita harus optimis. Misalnya kita pengen meraih beasiswa, kita harus optimis untuk mewujudkannya. Bagaimana? Dengan percaya sama Allah dan jangan pantang menyerah. Mungkin Mas David, terima kasih atas kesempatannya pada episode kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih kali telah diundang di podcast yang sangat sangat keren ini lah. Oke. Terima kasih untuk teman-teman Mantul Podcast yang telah menonton episode kali ini. See you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.